Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan sore hari ini, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan sore hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyina khiftul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, marilah kita lanjutkan ke proses belajar kita selanjutnya. Kita lanjutkan di pertemuan ketiga, kita masih membahas tentang structure and written expression. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan di soal listening. Oke, saya share screen dulu. Oke. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal nomor 21 ya. Kita lanjutkan ke latihan soal nomor 21. The bones of mammals, not unlike those of other vertebrates, show a high degree of differentiation. Nah, di sini kira-kira ini yang salah yang mana? Jadi soal nomor 16 sampai soal nomor 40 ini kita disuruh untuk mencari yang salah. Nah, dari nomor 21 ini yang salah yang mana? Teman-teman bisa jawab dulu. Yang salah yang mana kira-kira? Nah, di sini teman-teman, ini jawabannya sudah. Ini yang salah adalah yang alike. Nah, teman-teman harus tahu antara like sama alike. Nah, like ini biasanya untuk menjelaskan noun. Like bla bla bla. Jadi like diikuti noun. Tapi kalau alike ini contohnya Rudy and Anton are alike. Nah, jadi kalau alike itu biasanya menjelaskan subjek seperti ini. Kalau like di sini menjelaskan noun biasanya. Makanya karena ini like those, ini berarti like-nya harusnya bukan alike tapi harusnya like. Oke. Kemudian soal nomor 22. The neocortex has evolved. Nah, ini like atau alike itu like atau alike itu kalau di bukunya Longman itu ada. Tiga ratus dua puluh enam. Halaman berapa like? 326.
N. Halaman 326. Gak pas. Yang ini. Nah, di bukunya Longman, nah, di situ bedakan antara like, alike, sama unlike. Like, alike, unlike are easily confused because they look so similar. Kadang mereka itu membingungkan. Kenapa? Karena mereka kelihatan itu mirip. And they have many different uses. Dan mereka memiliki perbedaan yang berbeda. There are several structures like sama alike and unlike that you should be familiar with. Nah, ini contoh di sini. John and Tom are alike. Nah, di sini John and Tom are alike. Jadi alike ini menjelaskan John and Tom. Nah, jadi sedangkan John and Tom work in a like manner. Like-nya ini menjelaskan manner. Nah, itu. Jadi seperti itu. In both the example, like and alike are adjective. That means similar. Sama artinya. In the first example, alike is a predicate adjective describing John and Tom. Jadi alike itu predicate adjective describe John and Tom. Jadi alike ini mendeskripsikan siapa? John and Tom. Because alike is predicate adjective, it can only be used after a linking verb such as are. Jadi karena predicate adjective digunakan setelah linking verb. Nah, ini istilahnya linking verb itu. Linking verb are di sini. The example in the second example, like is adjective form that is used immediately before a noun manner. Jadi sebelum kata benda noun. Nah, ini. Nah, seperti itu. Itu penjelasan singkatnya seperti itu antara like sama alike. Jadi kalau alike itu menjelaskan subjeknya John and Tom, kalau like menjelaskan manner-nya. Kemudian, the neocortex has evolved more effectively than other layers of the brain. Lah, di sini ini ada kata more recent. Nah, ini more ini adalah bab tentang comparative degree. Nah, ini bab tentang comparative degree. Teman-teman bisa buka di bab comparative degree. Di situ di comparative degree di situ di halaman 177. Nah, ini halaman 177. 177. Nah, di sini 177 di situ the comparison of adjective atau tingkat perbandingan kata sifat. Nah, di situ ada positive degree, di sini ada positive degree, yaitu ada positive degree untuk membandingkan dua hal yang se atau sama.
dua hal yang se atau sama, biasanya pakai us, adjektif us. Kemarin juga kita sudah ketemu soalnya. Ada so, adjektif us khusus untuk bentuk kalimat negatif. Nah, kemarin ini kita sudah belajar. Kemudian yang kedua adalah comparative degree. Nah, di sini ada comparative, ini then. Nah, tadi itu pakai then. Kalau then ini artinya kemudian. Then ini artinya kemudian. Tapi kalau then ini artinya lebih bla bla bla, ini artinya daripada. Jadi ini comparative then. Nah, ini ada single komparatif, ada double komparatif. Nah, ini. Berarti di sini yang salah adalah yang C. Ini harusnya bukan pakai E, tapi pakai then, seperti ini. Karena more recently than. Nah, seperti itu. Kemudian soal nomor 23. Ini juga mudah, teman-teman. The United States receive a large amount of revenue from taxation of a tobacco products. Oke, kira-kira jawaban nomor 23 ini apa? Tadi sudah ini. Oke, benar. 23 jawabannya. Oke. 23 ini jawabannya adalah D. Kenapa 23 jawabannya D? Karena di sini adalah products. Products itu adalah jamak. Kalau di sini adalah jamak, maka di sini tidak boleh dikasih Berarti taxation of tobacco products. Jadi dari perpajakan dari produk-produk tembakau. Nah, ini karena ini ada products, ini jamak, maka ini tidak boleh dikasih Ingat ya, sesuatu yang dikasih bilangan itu biasanya countable. Kalau ada 2 berarti countable, 3 countable. Nah, itu. Sesuatu yang dijamakkan biasanya di situ adalah countable. Oke, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 24. Much fats are composed of one molecule of glycerin combined with 3 molecules of fatty acids. Nah, ini kira-kira yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang mana ini? Oke, nomor 24 ini yang salah adalah yang A. 24 ini yang salah adalah yang A. Kenapa yang A yang salah? Karena di sini perhatikan, much itu untuk uncountable. Nah, kalau uncountable ini, fats-nya ini nggak usah dijamakkan. Kalau fats-nya bisa dijamakkan, berarti ini harusnya countable. Yang bisa dijamakkan berarti yang bisa dihitung. Berarti di sini nggak boleh pakai much, tapi harusnya adalah many. Ini harusnya many fats. Ini many fats. Oke. Kemudian soal yang nomor 24 tadi yang oke sudah benar ini. Yang 24 yang ini jawabannya yang A ini benar. Mas Yanto ini, Hendrianto. Oke, kemudian soal yang nomor 25. A capital of the Confederacy was originally in Mobile, but they were moved to Richmond. Ini apa ini? 25 ini apa jawabannya? The capital of Confederacy was originally in Mobile, but they were moved to Richmond. Ini apa ini? Subjeknya apa ini? The capital of Confederacy ini adalah subjek. Was ini adalah verbnya berupa linking verb originally in Mobile. Oke, jawabannya apa?
25 jawabannya yang C. Oke, Mas Hendrianto ini jawabannya benar, yang C ya. Kenapa yang C? Jawabannya yang C. Karena di sini they-nya ini kan kembalinya ke capital. Capital itu kata gantinya adalah it. Capital ini kan biasanya kalau pronoun reference ini kembalinya kemana? They itu kembalinya kemana ini? Nah, ini tidak jelas kembalinya kemana. Karena ini yang dimaksud adalah capital, capital, maka di sini harusnya adalah it was moved to. Jadi akan dipindah ke Desmond. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang benar, yang salah adalah yang C, harusnya adalah it was. Kemudian soal yang nomor 40. A pearl develops when a tiny grain of sand and stone or some other irritants accidentally enters into the shell of a pearl oyster. Oke, ini jawabannya yang mana? A pearl develop. Jadi April ini subjeknya, verbnya adalah develop. When a tiny grain of sand, some another irritant. Loh, pertanyaannya ini jawabannya sudah benar, jawabannya yang B. Ini kenapa kok jawabannya yang B? Ayo, siapa yang mau jawab dulu? Mas Yanto, monggo. Mas Yanto atau siapa yang mau jawab? Kenapa jawabannya kok another? Ada yang mau jawab? Kenapa kok jawabannya another? Ini kelihatannya puasa semuanya ini. Lemas ini. Kenapa jawabannya kok another? Nah, jawabannya kenapa kok another? Karena some ini itu kan beberapa. Kalau beberapa itu tidak mungkin satu gitu. Jadi kalau beberapa itu mesti lebih dari satu. Karena another itu gabungan sama antara an plus other. Makanya di situ another itu singular. Kalau some ini berarti harusnya some other. Ini harusnya some other irritants accidentally enters into the shell of bla bla bla. Ini harusnya other, ini bukan another. Karena another itu kalau some itu lebih dari satu. Nah, seperti itu. Kemudian yang soal nomor 27. The English horn is an alto oboe with a pitch of 1/5 lower than the soprano oboe. Abu, ini apa ini jawabannya? 27 ini. The English horn is the English horn is ini kalau lower than ini boleh. Lower itu berarti kan lebih rendah daripada. Nah, oke, ini jawabannya yang D. Oke, jawabannya yang D. Kenapa jawabannya yang D?
Jadi the English horn is an alto oboe with a pitch one lower than. Nah, di sini ini kan yang dibandingkan ya. Yang dibandingkan antara dua hal. Lower than itu jawabannya adalah Z of the soprano of Z of the soprano. Oh, nah ini untuk ini babnya adalah komparatif. Mau nanya itu kenapa pakai that? That bukannya singular, that yang ini besar. Nah, ini untuk komparatif itu daripada itu a pitch of karena ini an alto, ini juga benar, ini juga benar. Ini Z of the soprano. Lebih rendah daripada the soprano abu. Z of the soprano abu. Jadi setiap kali ada perbandingan, sir, berarti dia itu selalu benar ya, dok, sir. Misalkan ada perbandingan komparatif itu apa bentuknya itu selalu selalu benar ya. Nah itu, kalau komparatif harus diikuti dengan then. Oke, mari kita lanjutkan soal nomor 28. In the Milky Way galaxy, the most recent observed supernova appeared in 1604. Ini jawabannya apa ya ini? Nomor 38, nomor 28 ini jawabannya apa? The most recent. Nah, ini yang salah yang B. Kenapa? Karena di sini the most recent ini recent observe ini kan recent ini adalah menjelaskan kata observe. Karena observe itu adalah verb, maka di sini harusnya recently. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang nomor 28 itu adalah yang B. 28 itu jawabannya yang B karena recent itu menjelaskan kata observe. Kemudian soal yang nomor 29. Never in the history of humanity has there been more people living in these relatively small planets. Nah, di sini soal nomor 29 ini apa ini soalnya? Jawabannya apa 29 ini? Has-nya itu salah. Has. Ini babnya apa ini? Oke, ini babnya adalah inversi. Ini babnya adalah inversi. Loh, kenapa ini kok babnya tentang inversi? Nah, ini kenapa babnya tentang inversi? Karena di sini kita tahu bahwasanya ada negative expression berada di awal kalimat, maka harus diinversi.
Never in the history of humanity. Nah, ini. Yang menentukan, yang salah yang mana? Ini yang salah yang B. Yang menentukan has-nya itu siapa? Yang menentukan has-nya itu bukan there-nya, karena there itu adalah subjek semu. Yang menentukan has-nya di sini adalah more people. People itu jamak dari person. Karena people itu orang-orang banyak, makanya di sini kata gantinya adalah they. Karena kata gantinya they, maka di sini harusnya adalah have. Have. Nah, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 30. Because of the mobility of Americans today, it is difficult for they to put down railroads. Ini dari jawaban A, B, C, D. Ini kira-kira yang salah yang mana? Kalau mobility ini boleh enggak? Mobility itu Boleh. adalah boleh, karena sebelum of itu harus noun. Itu boleh. It is difficult. It is difficult ini adjektif. Ini juga boleh. It is difficult for. Lah ini setelah for itu harusnya adalah them. Ini harusnya object. Ini for the, ini salah. Harusnya difficult for them to put down railroad. Nah, seperti itu. Kemudian soal nomor 31. For 5 years after the Civil War, What? Robert E. Lee served to President of Washington College, which was later called Washington and Lee. Nah, dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang nomor 31 yang salah yang mana? B. To President. Nah, ini for 5 years, selama 5 tahun setelah perang sipil, Robert E. Lee serve ini bukan serve to, itu serve itu serve us. Jadi serve itu apa? Menjadi seorang presiden di Washington College. Ini yang salah yang B, harusnya bukan to tapi serve as a president, Jadi dia menjadi seorang presiden di Washington College. Serve ini serve to, salah, harusnya serve as, sebagai, ya, bukan. Kemudian soal yang nomor 32. The number of wild horses the number of wild horses on Asiatic is increasing lately, resulting in overgrazers. Nah, ini nomor 32 ini yang salah yang mana nih? Yes. B is. Kenapa is yang salah? Harusnya dia tensesnya sih, bukan dengan in. Harusnya bukan is. Bukannya is itu menyeraskan daripada number. Number kan tunggal, sir. Itu penggunaan tensesnya sebenarnya. Tenses, itu harusnya was increasing. Was nih. Nah, sebenarnya ini ada materi a number sama the number. Tapi tidak ada masalah dengan itu.
Tapi kan itu subjeknya the number single ya. Maksudnya tunggal. Berarti bener dong is. Itu harus was. The number of it was increasing lately, resulting in over. Apa sih? Sernya ini juga baru cuman di aja udah ada 106. dia langsung habis lagi angkut, ngeri. Nah, kalau di Mereka nih, buku yang Sir. hijau itu ada the number of plural sama a number of plural sama the number of plural. Kalau a Halaman number berapa of nih, Sir? plural, Halaman a berapa nih, Sir? number of Halaman berapa, Sir? halaman 106. Baiklah. Nah, di situ ada a number of plural sama the number of plural. Nah, kalau a number of plural itu harus diikuti plural verb, yaitu are. A number of students ini harus pakai are. Sedangkan the number of plural harus diikuti dengan singular verb. Nah, itu. Nah, kalau singular verb itu berarti harus pakai is. Tapi kalau soal ini tadi kan pakai the number of plural. Ini the number of plural, the number of plural atau ini the number of plural horses kan plural. Ini dipakai is, ini boleh. Tapi ini pertanyaannya penggunaan tensesnya itu bagaimana? Nah, di sini karena ini kemungkinan masih berlangsung white horses. So, Terus ini kalau pakai was berarti sekarang sudah tidak lagi. Kalau pakai is increasing ini berarti ini apa? Sedang. Ini menunjukkan sedang. Kalau was berarti sudah tidak lagi. Berarti dulu, sekarang sudah tidak lagi. Nah, ini kalau saya coba cek di kunci jawabannya, ini pakai has been. Has been ini kenapa pakai has been? Karena di sini a number of plural ini harus diikuti dengan singular verb. Ini singular verb, ini berarti pakai has boleh. Tapi karena mungkin akhir-akhir ini, lately ini kan akhir-akhir ini, berarti kemungkinan dia masih berlangsung. Kalau masih berlangsung berarti pakai durasi. Durasi. Dulu dulu terjadi, sekarang masih berlangsung dan kemungkinan masih akan terus berlangsung, berarti ini pakai has been. Nah, ini hanya penggunaan tenses saja yang tepat yang mana gitu. Kalau pakai is berarti sedang berlangsung. Kalau was berarti sekarang sudah tidak lagi karena ini sebuah cerita. Kalau akhir-akhir ini kemarin terjadinya kemarin, sekarang masih berlangsung dan kemungkinan besok masih berlangsung. Lah makanya pakai has been. Kalau pakai have been salah, harusnya pakai has been. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya. Kemudian soal nomor 33, hypothesis. hypnosis. Hypnosis was successfully used during World War II to treat battle fatigue. Ini jawabannya yang mana ini? Successfully-nya salah. B. C ya, Sir. B. Kenapa yang B yang salah?
Nah, successful itu, kalau successful itu berarti adjektif. Kalau ditambahkan li itu jadi adverb. Kalau ini menjelaskan verb used berarti successful ini benar. Nah, ini yang salah, yang kira-kira yang salah yang mana? Ini yang salah yang A. Kok bisa A? Kenapa yang A yang salah? Di sini pakai was. Lah, ini hypnosis. Jadi ini hypnosis. Ini kalau ini singular, ini adalah singular. Kalau hypnosis ini adalah plural. Ini adalah plural. Di sini karena di sini pakai was, berarti kan yang dibutuhkan kan singular. Berarti yang benar hypnosis. Nah, ini sebenarnya ada polanya. Polanya kalau di buku itu ada Halaman berapa, Sir? Jadi teman-teman perlu tahu teknik bagaimana cara menjamakkan. Jadi cara menjamakkan itu ada beberapa cara. Halaman 98. Nah, di sini, nah, cara membuat jamak salah satunya adalah ditambahkan S. Contoh ada book, tambahkan S, books. Book 1, kalau tambahkan S berarti jamak. Kalau box, boxes. Ada kalanya ditambahkan S, ada tambahkan ES. Yang ketiga itu yang irregular noun. Contohnya ada man, jamaknya men. Woman, jamaknya women. Child, jamaknya children. Ox, jamaknya oxen. Food, jamaknya adalah feed. Goose, jamaknya adalah geese. Tooth, teeth. Mouse, mice. Nah, ini ya. Kemudian ada singular sama pluralnya sama. Jadi singular sama pluralnya sama. Contoh di sini ada deer. 1 rusa deer. 2 rusa deer. Fish ikan. 1 ikan fish. Banyak ikan juga fish. Means alat. 1 alat means. Banyak alat means. Dan seterusnya. Kemudian yang diadopsi dari bahasa asing. Di situ criterion jamaknya kriteria. Ini plural jamaknya. Phenomenon, fenomena. Kaktus, cactuses. Fungus, fungi. Nucleus, nuclei. Syllabus, stimulus, stimuli. Syllabus, silabi, syllabuses. Formula, formulae, formulais. Vertebra, vertebrae. Appendix, appendices. Analysis. Nah, analysis. Nah, tadi mungkin polanya sama seperti ini. Apa? Hipnosis. Nah, di situ. Hipnosis. Basis. Hypothesis. Nah, ini ses. Analysis. Nah, ini mungkin polanya sama seperti ini. Nah, kalau analysis ini jamak. Hipnosis itu juga jamak. Nah, tunggalnya apa? Hipnosis, analysis. Nah, mungkin di sini tadi soalnya kasusnya mungkin sama. Kalau hipnosis itu jamak, plural. Kalau singularnya adalah hipnosis. Nah, kenapa kok harus hipnosis? Karena di sini penandanya adalah was. Maka cari yang singular, yang kata gantinya it, bukan they. Nah, seperti itu.
Sir, tadi yang successful itu berarti dia termasuk kalau ada LLY belakangnya berarti dia termasuk adjektif gitu maksudnya. Apa gimana ya? Aku cepet Bukan. banget ya tadi. Jadi successful. Jadi gini, adjektif itu kalau ditambahkan li maka jadi adverb. Contoh kata easy. Easy itu adjektif mudah. Ini adalah adjektif, artinya mudah. Tapi kalau sudah ditambahkan li, jadi easily, ini jadi adverb. Adverb of manner. Nah, adverb itu menjelaskan verb. Nah, successfully ini kan adverb, menjelaskan verb used. Berhasil digunakan selama. Loh, ini diartikan digunakan. Kenapa? Karena ini bentuk kalimat pasif. Karena di sini ada be verb 3. Ini bentuk kalimat. Sir, pokoknya kalau ada Lily itu pokoknya dia adjektif tambah li. Jadi dia tuh adverb gitu ya, Sir. Tidak semuanya. Oh, Ya tidak semuanya. Nah, itu saya bahas di buku halaman 113. baik. 113. Itu halaman 113. 113. Nah, di sini ada beberapa kata. Ini kan untuk membentuk adverb of manner. Ini tadi kan adverb of manner. Itu adjektif plus li. Jadinya adverb of manner. Tapi ada beberapa kata yang tidak bisa dikasih li, tapi sudah memiliki arti adverb of manner. Contoh di sini ada kata fast, hard, early, late. Nah, di sini fastly itu salah, incorrect. He ran fastly itu salah. Kenapa? Karena fastly itu tidak boleh dikasih li. Harusnya he ran fast. The employee work hardly. Nah, hardly ini bukan diartikan karyawan itu bekerja dengan keras itu. Kalau dengan keras itu hard saja, nggak usah dikasih li. Karena hardly itu nanti jadi adverb of frequency. Adverb of frequency. Artinya apa? Hampir tidak. Nah, di situ artinya hampir tidak. Nah, makanya di sini kata ada beberapa adverb yang berakhiran li, tapi bukan adverb of manner. Nah, ini kan beberapa adverb berakhiran li, tapi bukan adverb of manner. Contohnya hardly. Hardly ini bukan diartikan dengan keras, tapi hampir tidak. Ini adverb of frequency, tapi bukan adverb of manner. Berakhiran li juga. Terus ada kata lately, akhir-akhir ini atau belakangan, akhir-akhir ini atau belakangan-belakangan ini. Artinya di sini bukan adverb of manner, tapi ini adverb of time. Justly, pantas. Nah, ini. Adjektif juga ada yang berakhiran li, tapi bukan adverb of manner. Contohnya ada kata friendly, ini adjektif, artinya ramah. Lively, hidup, ini juga adjektif. Lovely, indah, ini juga adjektif. Silly, bodoh atau tolol, ini juga adjektif. Berakhiran li juga, tapi bukan adverb of manner. Situ. Oke, kemudian kita lanjutkan. Masih ada apa kok? Biasa aja deh. Halo, ada yang tanyakan? Sir, sebentar.
Tadi pokoknya kalau ada yang kata belum tentu kan. Berarti tuh adverb of manner itu sebenarnya manner itu artinya apa sih? Adverb of manner berarti adverb kata Adverb of manner itu yang tadi halaman 9113. Manner itu maksudnya apa? Kalau adverb doang berarti ini pakai of manner gitu ya. adverb of manner itu adalah keterangan cara. Oh, adverb of manner keterangan cara. Berarti yang tadi ini adjektif perli itu berarti adverb of manner juga ya yang dijelaskan sekarang ini. Easily, Easily easily itu berarti adverb of adverb manner. of manner, keterangan cara. Kalau yang frekuensi berarti ada ke frekuensi waktunya gitu. Oke, kemudian soal nomor 34. The lobster, like many crustacean, seperti banyak can catch of a damaging appendage and ini bla 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 normal size. Ini kalau normal size ini normal ini adjektif, ini size ini noun, ini sudah oke nggak masalah. Like many crustacean, ini crustacean ini adalah nounnya, seperti banyak apa crustacean ini crustacean ini bisa dijamakkan berarti countable pakai many boleh lah, like ini menjelaskan crustacean ini juga boleh. Ini yang salah adalah damaging appendage. Nah, harusnya apa nih? Harusnya apa ini? Harusnya verb 3 ya, salah. Karena itu kan verb 3 juga ya tadi saya bilangnya. Nah, ini verb 3 itu dari mana? Itu yang krustacean ini. Bukan ya, salah ya. Itu ini noun ini. Oh iya siap. Berarti damage ya tulisannya harusnya. Damage itu artinya kan hancur, rusak. Apa itu? Itu jawabannya apa itu? Ini damaging itu yang salah damaging. Ini penggunaan present participle atau past participle. Damage, Yang sir. Tulisannya benar ya, damage. Dari tadi aku bilang damage, benar nggak? Tulisan damaging itu harusnya damage. ya alasannya apa? Ada yang mau jawab? Verb 1 ya, Kalau sir. kalau ini damage ini ya salah no. Ini damage saja ini salah. Kalau jenengan damage saja berarti kan verb ini. Uang ini ada non. Di sini juga ada Berarti damage salah ya. crustacean itu binatang laut yang berkulit keras seperti udang kepiting.
ini harusnya ini penggunaan ini adalah present participle. Ini yang benar adalah deme. Ini harus past participle. Past participle. Nah, apa bedanya di sini verb ing sama verb 3? Jadi appendage ini adalah anggota tubuh yang sedang rusak atau yang sudah rusak. Nah, itu. Kalau yang ini dalam proses rusak. Kalau ini sudah rusak. Nah, ini contoh ada, biasanya sering dengar ada develop country sama ini developed country, ini verb 3 sama developing country. Nah, kalau developing country berarti negara yang sedang berkembang. Developing country ini berarti negara yang sedang berkembang. Kalau developed country berarti negara yang sudah berkembang. Kalau sudah berkembang, ini kalau negara itu sudah berkembang, kalau negara sudah berkembang itu berarti sama dengan negara maju. Sir, jadi dema GE-nya 2 ya, Sir? Enggak, Demaget ya? damage ini harus, ini verb 3 ini. Past participle. Jadi anggota tubuh yang rusak. Oh, jadi ini masuk Kalau past participle. kalau ini perhatikan, ini noun ya. Ini noun. Ini noun. Nah, verbnya apa? Can, cash of, ini verb. Can, cash. Nah, ini can, cash of, ini verb 1. Nah, ini ada and. Ini generate juga verb 1. Ini sudah paralel ini. Gak masalah. Ini yang salah, ini penggunaan present participle atau past participle. Kalau present participle yang verb ing seperti ini, berarti sedang rusak. Jadi anggota tubuh yang sedang rusak. Kalau yang damage, pakai verb 3 ini, berarti anggota tubuh yang sudah atau sudah rusak. Jadi ini masuk dalam past participle ya, Sir. Demaget gitu terus ini ya. Ketiga. Makanya contohnya adalah seperti ada developing country. Indonesia masuk developed country atau developing country. Nah, sedang berkembang atau sudah berkembang atau negara maju. Ternyata Indonesia itu negara yang sedang berkembang. Berarti Indonesia adalah developing country. Bukan developed country. Oke, seperti itu. Kemudian soal nomor 35. Humans, ini subjeknya humans, ini jamak, berarti kata gantinya adalah they. Develop, ini adalah verbnya. Develop normally. 20 primary, or deciduous, bla bla bla. Ini yang salah yang mana nih? Permanent ones. Ini permanent ones, ini permanen itu ada nt, ini biasanya adalah adjektif. Once itu noun, ini berarti nggak masalah. Ini yang salah yang A. Ini yang benar normally develop atau develop normally. Develop normally ya, Sir. Salah ya, apa kebalik? Develop normal. Nggak pakai li kan, tadi kan ada adjektif-adjektif. Nah, di buku yang hijau ini saya sudah mengajarkan tentang peletakan adverb. Nah, di letak adverb. Di sini letak adverb. Adverb of manner itu
adverb of manner itu bisa setelah kata kerja. Atkia sang beautifully last night. He shouted loudly. Nah, ini. He shouted loudly. Dia berteriak dengan keras. Nah, adverb of manner itu juga bisa jatuh sebelum kata kerja jika objeknya panjang. Jadi, he carefully picked up. He carefully picked up the bits of the broken glasses. Dia itu secara dengan hati-hati mengambil kepingan dari pecahan gelas. Jadi bisa sebelum kata kerja jika objeknya panjang. Bisa setelah kata benda setelah objek. Bisa setelah kata benda setelah objek. Sultan speak English lah ini fluently. Nah, kalau adverb of place itu letaknya di mana? Ini bisa di akhir, bisa di awal, bisa di tengah. Kemudian kalau adverb of frequency bisa di awal, bisa di tengah. Kalau adverb of degree bisa sebelum kata sifat, bisa di tengah-tengah kalimat. Nah, tadi itu adalah adverb of manner. Bisa, lah ini bisa sebelum kata kerja jika objeknya panjang. He carefully pick up the bits of the broken glasses. Jadi bisa sebelum kata kerja. Nah, di sini mana ini? Nah, di sini ini harusnya normally develop. Human normally develop. Umumnya berkembang 20 primary. Nah, ini bla bla bla. Ini harusnya normally develop. Kemudian soal yang nomor 36. The curricula of American public school are set. Sir, maaf Sir, izin nanya Sir, nomor 35 Ah. belum paham Sir. Jadi Sir, ini Sir, maaf ya, pelan-pelan ya, Sir. Jangan cepet-cepet ya. Puyeng. Ini peletakan adverb ya. Jadi adverb ini kan peletakan adverb of manner. Ini peletakan adverb of manner. Nah, peletakan adverb of manner itu bisa sebelum kata kerja, bisa setelah kata kerja. Ini normal ini kan adjektif. Iya. Tambah li jadinya adverb. Jadi adverb. Jadi adverb of manner. Nah, jadi adverb of manner. Nah, adverb of manner itu bisa terletak sebelum kata kerja, develop, berkembang, atau setelah kata kerja. Nah, ini bisa jatuh di depannya kata kerja, di depannya atau sebelum kata kerja jika objeknya panjang. Maksudnya objeknya panjang itu terdiri dari frase gitu. Oh, sebentar, Sir. Ini objeknya berarti 20 primary sampai permanent ones itu, Sir ya? Objeknya. Objeknya yang itu. Kalau ini kan ada or, ini kan masih paralel toh. Kalau objeknya panjang berarti normally develop, bukan develop normally. Nah, berarti ini tadi ini seperti yang ini. Ini bisa setelah kata kerja kan, adverb of manner, bisa setelah kata kerja. Atkia sang beautifully. Setelah ini kan sangnya bernyanyi beautifully setelah kata kerja. He shouted loudly. Dia berteriak dengan keras. Nah, adverb of manner itu letaknya bisa sebelum kata kerja. Syaratnya apa? Jika objeknya panjang. Nah, di sini pick up ini kan carefully kan sebelum ini kan adverb of manner nih. Sebelum kata kerja pick up.
Nah, kenapa? Karena objeknya panjang. The bits of the broken glass. Ini kan objeknya panjang. Jika objeknya panjang. Panjang itu berapa kata, Sir? Ya wis, Atau pokoknya gabungan dari... berupa frase gitu aja. Oh, gitu, Sir ya. Kalau di Jadi sini tadi kan ini kan tidak, ini sang beautifully last night. Ini ada objeknya nggak ini? Nggak ada toh. objeknya nggak ada, Sir. Nggak ada, Sir. Karena sang itu verb, beautifully ini adverb of manner. Ini adverb of manner. Last night ini kan jadi adverb juga, adverb of time. Nah, kalau objeknya panjang, maksudnya panjang ini, makanya dia bisa sebelum, dia sebelum kata kerja. Nah, di sini juga objeknya panjang. 20 primarily or deciduous. Nah, ini kan panjang. Berarti Ordicidius itu masuk objek juga, Sir ya? Objek juga semuanya ini. Karena ini Oh, masih gitu ya. paralel nyambung ini. Oke, Sir. Oke, Sir. Oke. Artinya, Sir, kalau ada kata developed normally kayak gitu, artinya normally-nya di depan, baru human normally developed gitu ya, develop gitu, tetap tapi pakai tetap ya, Sir. Yang tadi Tetap dibilang katanya normally develop. Kalau normal saja malah salah ini. Cukup, Sir. Udah jelas yang nomor 35. Oke. Oke, 36 ya. The curricula of America Public School are set in individual states. They do not determine by the federal government. Jadi tidak ditentukan oleh pemerintah pusat. Ini jawabannya yang mana? Ayo jawabannya yang mana? Oke, ini Mas, ini jawabannya mana? Kurikula ini tunggal atau jamak ini? Ini kan subjeknya panjang. Jamak. Jamak. Kurikulum, kurikula. Tadi yang kita sudah bahas di bab noun. Di situ ada kurikulum, kurikula, datum, data, medium, media. Nah, ini ada kurikulum, kurikula. Mana? Kurikulum, kurikula. Ini berarti plural, ini jamak. Artinya ya kurikulum, ini berarti kan jamak. Jadi kurikula itu jamak. Kurikula itu jamak. Jadi kan kemarin sudah saya ajarkan sepanjang apapun subjeknya yang ditekankan sebelum preposition of, yaitu kurikula. Kurikula itu jamak, berarti kata gantinya adalah they. Makanya kalau ini they, ini berarti are ini benar. Nah, ini they ini kembalinya kemana nih they ini? They ini kembalinya ke kurikula. Makanya they ini kan, kurikula ini kan jamak, katakannya they, makanya they. Nah, pertanyaannya ini adalah kurikulum itu menentukan atau ditentukan? Ditentukan. Kalau ditentukan, berarti ini bentuk kalimat pasif. Kalau pasif berarti yang salah yang C. Ini harusnya adalah are not ini bacanya determine atau determine.
Ayo, yang benar bacanya Determine. yang benar itu bukan determine tapi determine. Determine. Bukan determine. Examine atau examine. Examine. Examine, bacanya examine. Mine. Bukan, yang benar examine. Examine. Bukan Examine. determine, tapi determine. Determine. Bacanya gitu. Determine. Kalau itu bisa dicek di Oxford Dictionary, nanti ada phonetic symbol. Ini bacanya bukan examine, tapi examine. Bukan determine, tapi determine. Determine. Kalau ini. Jadi ini adalah bentuk kalimat pasif. Ini berarti harusnya be plus verb 3. Berarti are not determined. Nah, kok ngerti? Karena they-nya kembali ke kurikula. Kurikula itu kan benda. Lebih-lebih di sini ada kata by the federal government, oleh pemerintah pusat. Berarti tidak ditentukan oleh pemerintah pusat, tapi hanya pemerintah daerah. Berarti ini yang salah yang C. Sir, Heeh, mau nanya, Sir. siap. Sir, itu kenapa nggak do not determinate gitu, Sir? Kenapa harus Nggak pakai boleh, are? no. Nggak boleh, no. Oh, Ini kenapa, bentuk Sir? kalimat pasif ya. Bentuk kalimat Ah, pasif. Bentuk kalimat pasif. Nah, bentuk kalimat pasif itu bagaimana? Itu kamu buka di rumusnya di halaman 145. 145. Oh, di buku hijau 145. 145 ya. 145. Nah, ini. Oh iya ya. Nah, ini bentuk kalimat aktif simple present, do not atau does not. Kalau pasifnya is, am, are, verb 3. Kalau ini kan berarti do atau Oh iya does iya 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 iya. plus verb 1 aktif. Kalau pasifnya is, Hmm. am, are, verb 3. Is am Kalau are. kalau ini is, am, are, verb ing, ini is, am, are, being, verb 3. Have, has, verb 3, ada been. Nah, ini saya menggunakan istilah tersendiri supaya memudahkan. Itu adalah penggunaan tenses naik satu tingkat. Maksudnya naik satu tingkat itu bagaimana? Itu untuk penggunaan continuous. Nah, is, mr itu kan untuk di simple present. Is, mr itu kan untuk di present continuous. Karena ini rumusnya adalah be plus verb 3, maka naik satu tingkat. Is-nya naik satu tingkat, tambahkan verb 3. Continuous tambahkan being. Nah, seperti itu. Oh iya iya. Ini bentuk kalimat pasif. Bentuk kalimat pasif nggak boleh kalau do not atau does not langsung verb 3 yo. Salah itu. Oke, Sir. Paham, Sir. Thank you, Sir. Siap. Oke, kemudian 37. The fact that sophisticated technology has become part of revolution in travel delivery system has not made several schedule less hectic. Nah, ini. The fact that the sophisticated technology ini kan kata gantinya it. Nah, ini has become, it ini has become, ini juga ini sudah benar. Part of revolution in travel delivery system. Ini delivery system, sistem pengiriman, ini juga boleh. Has not made travel schedule less hectic. Ini kurang, maksudnya kurang hectic itu apa ya? Hectic, apa hectic itu? Nah, itu
kurang tenang. Atau sedikit ribut. Ini ribut ini artinya ternyata. Ini yang salah yang mana nih? Saya ketika mengerjakan soal ini sebenarnya juga bingung. Ini has ini benar. Ini delivery system ini juga oke, ini juga oke. Kalau saya mengerjakan soal ini juga bingung. Alasannya juga bingung. Yang salah itu yang B. Kenapa yang B? Nah, ternyata di kunci jawabannya dikasih revolution, sebuah revolusi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus dikasih menjadi sebuah bagian telah menjadi bagian sebuah revolusi di sistem pengiriman travel. Apa karena tubinya has ya? Jadi Bukan. Kalau revolusi. tubinya ini has ini ya ini nggak menentukan Mesin. di belakang ini karena ini teknologi kata gantinya it, subjeknya kan sophisticated technology, teknologi yang Oh. canggih itu, ya makanya it ini has become ini sudah nggak masalah. Part Tapi of become yang ini kan tetap verb 1 ya, ya. ini Has verb become. ini verb 3 has become. Jadi Oh, become, oh. Baik. became, Oke. bentuk ketiganya sama. Become, became, become. Ini mau kekurangannya ditambahkan Kenapa kok harus ditambahkan Ini saya yang bingung. Kalau ini yang lain sudah benar. Ini cuma yang disalahkan yang B. Ini kurang kurang revolution. Saya kurang tahu itu. Yang penting yang salah yang B kurangnya gitu. Oke, ini apa ini? Balance since plotless ballet ini berarti ini ada koma, ini ada koma, ini kan berarti subjeknya, ini nounnya, ini adalah apositif. Karena di sini balance-nya ini adalah jamak, kata gantinya they. Verb-nya present menyajikan tarian. Tarian dengan apa? Dengan murni. Nah, ini juga oke. Ini yang salah yang mana? Ini adalah yang salahnya yang B. Such itu pasangannya adalah as. Such as itu artinya seperti Jewel and ini. Ini kurang kata as saja. Nah, ini such as ini harusnya. Bukan such saja, such kurang as. Seperti gitu. Kemarin di batch 1 juga ada istilah such as crustacean. Such as crustacean. Seperti hewan laut. Ini kurang as saja ini yang nomor 38. 39. In a solar battery, photosensitive semiconducting substance such as semicolon crystal is the source of electrician. Ini yang salah yang mana nih?
Ini yang salah. Nah, ini kan ada such as. Makanya ini kurang as tadi. Such as silicon crystal is the source of, sumber dari, ini yang salah yang ini. Ini bukan electrician, ini harusnya adalah electricity. Sumber dari kelistrikan. Ini bukan electrician, ini electricity. Ini sumber dari kelistrikan. Nah, ini pilihan kata saja. Karena kalau electrician itu apa artinya? Ini sumber dari motor listrik ini. Electrician itu kalau di kamus electrician itu orangnya. Jadi electrician itu orangnya apa ya? Berarti apa? Tukang listrik lah. Electrician itu ini tukang listrik. Nah, electrician itu tukang listrik ini. Berarti orangnya. Ini kan sumber dari apa? Sumber dari kelistrikan. Electricity. Oke. Yang terakhir, jadi ini cuma orang atau kata bendanya. Kalau orangnya adalah electrician, mekanik. Tapi kalau sumbernya kan electricity. Oke, terakhir yang soal nomor 40. The early days hydrochloric acid was done by heating a mixture of sodium chloride with iron sulfate. Nah, ini yang salah bukan done, tapi was made. Ini cuma pilihan kata antara done sama made. Nah, ini kalau di bukunya Longman itu ada istilah apa bedanya do versus make. Ini kan was ini be plus verb 3 dan itu bentuk ketiga dari do. Nah, jadi hydrochloric acid itu dibuat oleh pemanasan perpaduan antara sodium klorid sama iron sulfate. Nah, ini nanti di bukunya Longman itu ada bab tentang do versus make. Nah, ini biasanya memang membingungkan, tapi sebenarnya juga tidak. Nah, ini bab di atasnya antara do sama make. Nah, ini bedakan antara do sama make. Bedakan antara make sama do. Make and do can be confused. Jadi make sama do itu bisa membingungkan dalam bahasa Inggris because their meaning are so similar. Jadi make sama do itu artinya hampir mirip. Since the difference between make and do is tested on the TOEFL test, you should learn the distinguish them. Ketika make sama do ini diujikan dalam TOEFL, kamu harus mempelajari perbedaan antara keduanya, make sama do. Make ini often has the idea creating atau constructing. Jadi make itu adalah creating atau constructing. Jadi make itu membuat atau menciptakan. Nah, sedangkan do ini adalah completing atau performing. Complete itu menyempurnakan atau performing. Nah, di sini kan kita melihat bahwasanya hydrochloric itu ini kan masuk creating, diciptakan atau dibuat dengan memanaskan
perpaduan antara sodium klorid dengan iron sulfate. Ini kan dibuat berarti creating. Berarti di sini bukan done tapi made. Ada yang tanyakan? Ini cuma penggunaan diksi, perbedaan antara do sama make. Harusnya made. Oke. Sir, kalau izin nanya materi yang di buku boleh nggak, Sir? Ya, siap. Itu ini, Sir, penggunaan refleksif itu kapan sih, Sir? Ketika kapan tuh yang myself, yourself itu? Jadi penggunaan Halaman refleksif berapa, Mas? itu Yang pertama, yang paling pertama. itu 16. di bab nomor 2. Halaman berapa ya Di tuh ya? bab 2 itu sebentar saya bukakan. Halaman Refleksif. 16, Teh. Heeh. Oh iya. Itu ada refleksif. Nah, di video tidak ada toh itu. Ada sih, Pak. Coba waktu ngerjain, soalnya bingung saya, Pak. Nah, Sering jadi salah. ada penggunaan refleksif itu biasanya untuk menekankan subjek atau objek. Contoh, saya sendiri loh yang mengembalikan bukumu kemarin. Berarti saya mengatakan I myself written the book to you. Nah, ini. I myself written the book to you. Nah, di sini I ini menjelaskan subjek I. Ini refleksif menjelaskan subjek. Ini yang sering digunakan seperti ini. Kalau ini bisa menekankan subjek, bisa menekankan objek. Contoh, di sini kalau saya ngomong, I bring, kalau dicontoh di buku kan, I bring my book for me, myself. Nah, untukku, ini kan untukku sendiri, itu kan. Untukku sendiri, bukan untuk orang lain, gitu. Tadi, jadi untukku sendiri, bukan untuk. Oh iya. Tapi kalau berdiri siap, sendiri Sir. juga bisa. I take it myself. Itu bisa. Berarti myself itu kan menjelaskan I-nya toh. I take it the book myself. I take the book myself. Jadi saya mengambil bukunya, saya mengambil bukunya sendiri, bukan orang lain gitu. Berarti menekankan subjek. Jadi intinya biasanya untuk menekankan subjek atau menekankan objek. Oh, tadi ini sudah ada masukan electrician itu tukang listrik kalau berarti orang yang dandani listrik. Terima kasih. Oke. Profesi, Sir. Oke, menambahkan benar. Berarti tukang listrik atau profesi yang dandani listrik. Jadi buku saya ini kalau nggak dipelajari sama videonya nggak ngerti. Maksudnya ini memang cuma kolom-kolom toh itu kan. Ini maksudnya bagaimana? Benar banget, Sir. Tabel-tabelnya Luar biasa, bagaimana? Makanya harus dipelajari sambil buka videonya. Karena saya buat itu tujuannya supaya dipelajari. Jadi buka buku sambil buka e-course-nya. Jadi seperti itu yang apa? Soal latihannya sama kayak yang di buku ya, Sir ya? Jadi saya nggak perlu ngeprint lagi berarti ya? Apanya? Kan Nggak perlu. Nggak perlu saya karena udah dulu nonton. awalnya itu karena bukunya belum jadi ya toh. Bukunya belum jadi itu mereka e-course sama soalnya langsung gitu.
Jadi ngeprint satu persatu. Kalau bukunya sudah jadi, nggak perlu di-print karena sudah ada bukunya. Jadi buku Siap, sir. Udah langsung terlanjur, nggak apa-apa lah. coret-coretnya langsung di buku aja. Karena kalau di kertas itu kebanyakan hilang nanti. E-course-nya di mana, Sir? Duh, e-course-nya di mana? Jadi teman-teman kalau beli buku yang saya tulis ini, entah itu buku konsep belajar konsep belajar TOEFL, belajar listening ini semuanya sudah disertai video pembelajaran. Jadi video pembelajaran, jadi buku yang hijau ini, ini ada 200 video. Ini Itu sekitaran yang mana ya? Saya buka-buka 200 bingung itu video. kemarin yang Sir bilang harus ada password sama wordnya itu berarti di situ semua ya Sir. Maaf nih. Yang Sir bilang buka ini rumah kita berarti kan di situ ada password sama kunci ya Sir. Kan ada yang TOEFL sama yang itu 2. Berarti di atas itu nggak bisa dibuka ya Sir passwordnya itu. Ya, kalau kamu beli yang konsep belajar TOEFL dari nol ya bukanya cuma konsep belajar TOEFL dari nol. Kalau ngambilnya belajar listening TOEFL dari nol ya belajar listening TOEFL dari nol. Tapi kalau Tiga buku. belinya semuanya, lah nanti Ya. bisa dibuka semuanya. Tapi yang kedua doang yang dari atas nomor 1, nomor 2 nggak bisa dibuka Sir. Nomor 3, 4 itu bisa Sir. 34. Nah, nanti Iya yang di 3, 4 bisa. Yang di 1, chat 2 kan ada pribadi tuh nanti 4 tuh. saya kalau sudah membeli nanti bisa Japri ya Sir. di diaktifkan. Nah, Iya yang ini kemarin ada yang 1, 2 protes, itu. Sir, ini kok harus bayar lagi itu. Ini saya sudah 2 tahun nggak buka terus kok suruh bayar lagi. Ya, saya mohon maaf gini karena ini kan pakai jasa web. Saya pakai jasa web, pakai jasa 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 apa ya? Admin yang mengaktifkan. Nah, webnya itu kan setiap tahun kan harus bayar. Kalau nanti yang beli semakin banyak, terus sudah 5 tahun buku sudah tidak laku, mau belajar lagi webnya sudah nggak tak perpanjang kan teman-teman nggak bisa akses lagi gitu maksudnya. Nah, makanya saya charge 59.000. Jadi ada yang sudah 5 tahun ya, 5 tahun karena dia dulu sudah lulus TOEFL ya toh. Terus 5 tahun tidak dibuka lagi, ternyata disuruh sekolah lagi sama lembaganya, terus harus belajar TOEFL lagi. Lah, dia buka tidak bisa, ya karena sudah expired itu. Nah, kalau sudah expired, meskipun sudah 5 tahun, kalau ngaktifkan lagi untuk 1 tahun ke depan itu cuma kena cas 59.000 per e-course-nya. Lu kok harus dicas? Nah, nanti kalau numpuk banyak, buku sudah tidak laku, harus memperpanjang e-course 5 tahun lagi kan bisa guling yang nomboi siapa itu. Nah, seperti itu. Jadi cara belajarnya itu kalau yang belajar TOEFL dari nol, belajar bahasa Inggris dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, itu buka bukunya sambil buka e-course-nya. Itu sudah saya desain, saya setting seolah-olah saya ngomong di depan kamu gitu. Tapi di depan papan, saya buat pakai papan. Saya desain Sir, seperti itu. saya udah buka yang punya Sir yang warna merah ya, yang buku merah itu ya, yang listening itu ya, itu komplit. Tapi kenapa buku yang warna kuning kok nggak ada ya Sir? Itunya kan kalau buku kuning itu ibaratnya kayak rumus-rumusnya ya, gitu kan? Tuh pas aku buka ya adanya yang warna merah, terus sama yang buku hijaunya ini aku cari-cari adanya yang nomor 1, nomor 2 nggak bisa kebuka, Sir. Kan ada 4 tuh. Aku yang dapetnya yang merah itu, Sir. Padahal ada 3 buku, Sir, izin. Yang nggak bisa apa? Yang kuning itu, Sir. Bisa Yang semuanya kuning kalau sudah beli. tuh, yang kuning-kuning ini. Aku Terus pengen nanti tahu yang dari kuning. nanti Mau, aku nanti buka chat nggak bisa. chat 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 pribadi nanti kalau belum bisa nanti tak bukakan aksesnya. Saya minta Siap, tolong Sir. untuk adminnya untuk mengaktifkan. Iya, kuning Mungkin sama cukup hijau, sekian Sir. untuk pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu sebentar lagi berbuka puasa.
Ini yang di Indonesia Timur ini sudah jam berapa ya? Sudah buka nih. Indonesia Timur sudah buka ini mungkin. Sir, Oke. sir. Ya Kalau ya apa? besok kan bahas yang listening sama Heeh. reading kan, Sir ya? Heeh. Itu kalau nanti nanya-nanya soal struktur setelah materi selesai boleh nggak, Sir? Boleh. Oh ya, siap, Sir. Aku tak belajar buku tuvelnya dulu, Sir. Oke. Terima kasih, Sir. Oke, that's all for today. See you for next on Thursday, besok Kamis. Kita mulai juga jam 4. Jam 4 kita selesai 5:30. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.